Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama lengkap saya Krisnanani, NIM 2021 210029. Tema pembahasan saya pada hari ini tentang konsep reformasi administrasi, yang dimana reformasi administrasi merupakan suatu proses perubahan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Ada upaya terencana untuk sebuah perubahan secara terstruktur dan prosedur birokrasi serta sikap dalam perilaku birokrasi itu sendiri yang ada dalam birokrasi. Tentu kita lihat dari latar belakang reformasi administrasi. Ada faktor politik, ada faktor ekonomi, ada faktor krisis ekonomi. Itu salah satu menaklukkan perbaikan di bidang ekonomi, politik, dan di bidang hukum. Tentu kita lihat dari perspektif sejarah reformasi administrasi pada abad yang ke-20 menekankan pada proses penguatan kelembagaan birokrasi, nasionalisasi, dan sejumlah upaya pengolahan administrasi untuk pembangunan kapasitas administrasi ekonomi negara. Kalau kita lihat dari salah satu para ahli yang mengemukakan bahwa menurut Hen Ben Len itu pada tahun 1976 mengemukakan reformasi administrasi salah satu bentuk upaya mencapai administrasi publik yang ingin dicapai. Dengan adanya reformasi administrasi, bisa berjalan apa yang diinginkan oleh stakeholder seluruh masyarakat Indonesia. Terus kita lihat lagi dari pengantar reformasi administrasi. Reformasi merupakan perubahan secara drastis untuk perbaikan baik di bidang sosial, politik, agama dalam suatu negara atau masyarakat. Menurut Sermayati pada tahun 2009, dia mengatakan bahwa reformasi administrasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif ditunjukkan untuk merealisasikan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu good governance. Ada lagi salah satu pengilmu yang mengatakan bahwa reformasi adalah suatu usaha yang dimaksud agar praktik-praktik pemerintah maupun di bidang ekonomi, di bidang sosial, bidang budaya yang dianggap oleh masyarakat tidak selaras dengan kepentingan masyarakat dan aspirasi masyarakat diubah dan ditata ulang agar menjadi lebih baik. Dengan adanya sebuah pengantar reformasi administrasi, perlu betul-betul pemerintah melakukan yang namanya sebuah kebijakan dan bekerja
bekerja secara efektif untuk melakukan sebuah pelayanan yang lebih baik lagi. Terus yang terlihat dari konsep dan ruang lingkup administrasi, ada dua pengertian yang dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Menurut Prajudi 1991 mengatakan bahwa tata usaha atau OPC work yang meliputi kegiatan catat mencatat, tulis menulis, mengetik atau koperasi. Tapi yang dimaksud dalam Prajudi bukan suatu catat mencatat dalam sebuah tanggung jawab yang diinginkan, tetapi dengan melakukan sebuah kebijakan agar pelayanan publik itu betul-betul dijalankan sesuai dengan amanah yang ditentukan oleh perundang-undangan. Terus kita lihat dari Herbert, Simon dan Thomas 1989. Administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan dari kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi yang dimaksud Simon dan Tohan 1989, dalam suatu pemerintahan perlu melibatkan semua masyarakat atau semua lapisan masyarakat untuk saling bekerjasama dan saling menggotong royong untuk menata sebuah tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan melibatkan masyarakat, itu adanya yang namanya partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas. Itu salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk melibatkan suatu masyarakat bekerja secara efektif. Demikian penyampaian sesuai tema. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.